Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Daya Al-Iftitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah pembendaharaan ilmu kita untuk agar kita bisa mencapai agar kita bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu terakhir kita membahas tentang syarat wudu yang pertama, ya, dimana di awal sedikit saya ulang bahwa bab besarnya adalah bab sholat, kemudian pasalnya tentang syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu ada 6. Yang pertama adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari janabah, atau bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Nah, syarat yang pertama itu ada 2, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar. Yang pertama kita bahas adalah bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Pembahasan pertama dari wudu ini adalah syarat-syarat wudu. Ya. Syarat wudu itu disebutkan di sini ada 5. Ya. Yang pertama, airnya harus air mutlak. Ya. Air mutlak, atau dengan bahasa yang lebih populernya adalah air yang suci dan mensucikan. Bukan air mustakmal atau air bekas pakai, kemudian bukan pula air yang sudah berubah sifatnya, baik rasanya, baunya ataupun warnanya. Kemudian berikutnya adalah atau air yang kena najis, itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau air itu sedikit, ya, kalau air itu kurang dari 2 kullah. Kalau air itu berjumlah 2 kullah, walaupun kena najis, kalau tidak merubah warnanya, baunya, rasanya, atau salah satu sifat itu, maka tidak dihukumi sebagai air yang najis. 2 kullah itu
sempat dibahas sebelumnya, dan di sini disampaikan wal kullatani bil wazni. Adapun dua kullah itu adalah ukuran khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban 500 liter Baghdad ya, kurang lebihnya adalah 500 liter untuk ukuran liter Baghdad. Wabil misahah bil murabba, kalau memakai ukuran dalam bentuk kubus gitu adalah zira'un wa rub'un, adalah satu hasta seperempat, tulan wa irdan wa ardan wa umqan, baik panjang, lebar dan tingginya atau dalamnya. Itu bidira'il yadil mu'tadilah, dengan tangan normal ya. Tangan normal itu ya tangan kita seukuran kurang lebih dari ujung jari sini sampai ke siku itu 48 cm ditambah 12 cm, jadi 60 cm gitu. 60 cm panjang, lebar, dalamnya. Maka kalau dikalikan panjang kali lebar kali tinggi kurang lebih adalah volumenya 216 liter ya, 216 liter. Ya. Ya. Wabil mudawwar, kalau bentuknya bulat ya atau bundar, apa itu namanya? Silinder. Itu dhira'un min sa'iril jawanib bi dhira'il adami ya. Diameternya satu hasta manusia di setiap sisinya ya. Dalamnya dua hasta dengan di sini disebutkan bidhira'in najjar, dengan hasta tangan tukang kayu gitu ya. Ukuran yang dipakai tukang kayu ya. Tetap ukurannya adalah dhira'un wa rub'un. Kalau ukuran tangan kita adalah 1/4 hasta. Kemudian wala tanjusu kullata ma'in, dan tidak, air yang berjumlah 2 kullah itu tidak dihukumi najis ya, malam yataghayyar bi mulaqati najasin, dengan masuknya najis, malam yataghayyar bihi, selagi najis itu tidak merubah sifat dari air tersebut. Wa ini stuhlikat an-najasatu fihi, walaupun najis tersebut larut di dalam air itu, gitu ya. Bahkan di sini agak ekstrim, wala yajibu tabahu an-najasin fi ma'in katsirin, gitu. Dan tidak wajib menjauh dari najis pada air yang banyak. Artinya kalau air itu banyak, misalkan di kolam renang atau di sini disebutkan fil bahri, di lautan, kemudian kita buang air kecil di situ, maka itu tidak membuat air itu najis. Ini hukum fikihnya ya Pak. Karena kalau secara normal ya, kalau lagi renang ya jangan pipis di situlah ya. Tetap kita kalau tahu bahwa kita pipis, orang juga nggak enak gitu. Walau bala fil bahri masalan, kalau seseorang buang air kecil di lautan misalkan, fartafa'at min rawatun, kemudian ada semacam gelembung atau namanya rongbuah, itu di sini disebutkan buih ya, fahiya najasatun, maka buih tersebut dihukumi najis intahak pokok apabila jelas annaha, bahwa buih itu min ainin najasah, dari zat najis itu. Kalau tahu bahwa yang muncul ke atas baik di kolam renang ataupun di laut itu ada buih di situ, ada kelihatan gitu, kalau yakin itu dari air
pipis, air kencing kita, maka itu dihukumi buihnya najis. Au minal mutaghayyir ahadi awsabihi biha, atau ketika najis itu bisa merubah salah satu dari sifat air itu, maka dihukumi airnya najis. Wa illa fala, kalau najis itu tidak merubah sifat rasa, warna, baunya, maka tidak dihukumi najis. Kemudian walau tulihat bihi ba'ratun, kalau di air itu dilempar ba'ratun itu kotoran yang sudah kering, kotoran yang kering kemudian dilemparkan ke air, kemudian disebut di situ fawaqa'at min ajli tarhi, maka terjadi dari lemparan itu qatratun, ada cipratan air, ala syai'in, kena misalkan ke baju kita atau ke celana kita, lam tunajjisuhu, itu tidak dihukumi najis cipratannya. Wa yanjisu qalilul ma'i, air yang sedikit dihukumi najis, ya, biwusuli najasin ilaihi yura bil basaril mu'tadil, ketika di situ ada najis yang bisa terlihat oleh mata telanjang kita. Air sedikit terlihat di sini, kok ada kotoran, nah, itu sudah dihukumi najis karena airnya sedikit. Kemudian la biwusuli maitatin, tidak dihukumi najis sebab masuknya bangkai ladama lijinsiha, yang tidak memiliki jenis darah sailun yang mengalir, ya, inda syaqi udwin minha, ketika suatu binatang misalkan kalau dibelah begitu badannya itu tidak mengalirkan air, di sini disebut ka'aqrabin, seperti kalajengking, Scorpio, wawasin atau cicak, maka kalau nyemplung ke air begitu, itu tidak menyebabkan airnya najis, itu karena tidak ada, bukan binatang yang mengalir darah. Illa in taghayyara ma asabathu, kecuali kalau yang jatuh ke situ menyebabkan airnya ada perubahan, walaupun perubahannya itu sedikit, maka itu dihukumi najis, ya. Wal kasiru la saratonun wa nibda'un, tidak juga dianggap najis dengan masuknya sarotonin, ya, bangkai kepiting, wadifdain, dan bangkai katak, itu tidak dengan masuknya bangkai kepiting dan katak. Fayan jusu bihima, maka kalau bangkai kepiting dan bangkai katak, maka itu dihukumi najis. Tapi ini ada ulama yang berpendapat lain, kalau bangkai kepiting dan bangkai katak itu tidak membuat air itu najis, maka disebut khilafan li jam'in. Jadi ada dua pendapat kalau untuk bangkai kepiting dan bangkai katak. Ada yang menyebutkan bahwa itu membuat najis seperti Syekh Zainuddin Al-Maribari ini. Ada juga ulama yang berpendapat tidak membuatnya najis. Wala bimaitatin, dan juga tidak najis bimaitatin sebab bangkai kana nashkuha, dari hewan yang muncul dari air, kal alaki, seperti lintah. Lintah tidak membuat air menjadi najis, ya. Kemudian yang berikutnya, walau turiha fihi maitatun min zalika najasa, kalau seandainya bangkai-bangkai itu dilempar ke dalam air, maka air dihukumi najis, walaupun wa in kana tarih ghairu mukallafin, walaupun yang melempar adalah selainnya orang yang mukallaf. Wala asara li tarhil hayy mutlaqan, tidak masalah melempar hewan pada waktu masih hidup. Kalau hewannya hidup
tidak masalah, tidak membuatnya najis. Binatang yang kita sebutkan tadi, itu kalau hidup, posisi hidup itu tidak menyebabkan najis. Waqtara katsirun min a'immatina madhhab Malik. Mayoritas ulama kita lebih memilih pendapat Imam Malik, ya. Annal ma'a, bahwa sesungguhnya air la yanjusu mutlaqan, bahwa air tidak dihukumi najis secara mutlak illa bitaghayyur, kecuali air itu berubah warna, rasa dan baunya. Wal jariyu karaqidin, air yang mengalir seperti halnya air yang diam. Nah, ini pendapat-pendapat lain. Wa fil qadim, menurut pendapat qadim dari Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Basrah, la yanjusu qaliluhu bila taghayyur, bahwa tidak dihukumi najis sedikitnya air tanpa perubahan. Wa huwa madzhab Malik, dan itu sama dengan mazhab Imam Malik. Cuman kalau qaulnya Imam Syafi'i, kalau menurut pengarang Bughyatul Mustarsyidin, itu kebanyakan tidak dipakai karena ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid itu ketika di Mesir. Kalau ada perbedaan antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang digunakan adalah qaul jadid. Karena qaul jadid itu akan menghapus hukum atau pendapat yang terjadi sebelumnya. Oke. Baik, lanjut ke wal ma'ul qalil, air yang sedikit, idza tanajjasa, apabila terkena najis, yakuru, dapat menjadi suci bi bulughihi kullatain, dengan sampainya air itu menjadi 2 kullah. Kemarin sudah sempat dibahas, kalau air sedikit kalau terkena najis tapi kemudian ditambah dengan air yang lain menjadi 2 kullah, maka tidak najis lagi, ya, tidak najis lagi. Wal kathiru, air yang banyak yakuru, bisa menjadi suci. Air yang banyak yang terkena najis yakuru bizawali taghayyuri bi nafsihi. Ini air banyak awalnya sudah berubah, gitu ya, warna, rasa dan baunya, sehingga tidak bisa dipakai buat bersuci lagi. Tapi ketika itu didiamkan lama, kemudian air itu menjadi normal lagi. Misalkan yang tadinya ada kotoran-kotoran, tapi sudah turun kotorannya, sudah menjadi bersih seperti biasa lagi, maka itu menjadi suci lagi. Atau dengan cara menambah air yang lain. Air ini tadinya udah dihukumi air najis, tapi ditambah dengan air lain, kemudian menjadi normal lagi airnya, maka itu menjadi suci. Atau tadinya air ini banyak dan sudah berubah menjadi najis, sudah tidak bisa dipakai bersuci lah, ya, sudah berubah warna, rasa atau baunya itu, tapi kemudian dialirkan, dikurangi airnya dengan dialirkan, maka ketika air itu dialirkan dan kemudian menjadi bersih lagi seperti biasa, itu menjadi suci lagi selama airnya itu sisanya masih banyak, gitu ya. Nah, ini masalah air, ya. Kita lanjutkan biar malam ini kita selesai di sampai syarat yang nomor 5, karena pertemuan kita sebulan sekali, ya, terlalu lama ini. Wasaniha, langsung aja. Wasaniha, syarat wudu yang kedua, ya, adalah jaryumain ala udwin maksulin, yaitu mengalirkan air di atas anggota wudu yang dibasuh. Yang dibasuh itu apa saja? Kalau di sesuai Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, pertama wajah, muka, kemudian tangan, kemudian kaki, ya, itu yang wajib-wajibnya. Nah, itu kalau anggota tubuh yang dibasuh
itu air itu harus mengalir. Fala yakfi, maka tidak cukup ayyamas sahul ma'u, hanya dengan mengusapkan air ke anggota wudu kita. Untuk anggota wudu yang dibasuh itu dialirkan airnya, ya. Li'annahu la yusamma ghuslan, karena mengusapkan tangan, ya, mengusapkan tangan ke anggota yang sudah sudah dibasahi air ke anggota wudu kita, itu tidak disebut dengan mencuci atau ghuslan itu kan mencuci, namanya mencuci itu harus dengan mengalirkan air. Nah, nanti akan ada mungkin akan ada pertanyaan, kok bisa katanya bersuci hanya dengan 1 gelas air saja? Dalam kondisi tertentu memang bisa. Cuman bedanya antara mengusap dengan mencuci atau membasuh. Kalau membasuh, posisi air ada di sini. Kemudian kalau airnya sedikit, itu airnya masih ada di sini, kemudian diusapkan ke sini. Beda dengan mengusap, kayak mengusap kepala dan telinga, itu air dibuang, maksudnya dijatuhkan, posisi tinggal sisa basahannya, itu namanya untuk mengusap, ya. Nah, di sini yang kedua, syarat dari wudu itu adalah mengalirkan air pada anggota wudu yang dibasuh, gitu ya. Kemudian wasalisuha, syarat wudu yang ketiga, Allah yakuna alaihi, hendaklah tidak ada pada anggota wudu itu, ay alal wudu, itu atas anggota wudu, mughayyirun lil ma'i, sesuatu yang bisa merubah air yang kita pakai untuk berwudu. Taghayyurun dharr, yaitu perubahan yang ekstrim atau membahayakan. Maksudnya perubahan yang kelihatan banget. Kaza'faron, misalkan di tangan kita ini ada minyak za'faron itu kan kental, ya. Sehingga ketika dialirkan air, dia bisa menjadi merah warna air itu, maka itu dihukumi tidak sah wudu kita kalau di situ ada sesuatu yang bisa merubah air yang berada di posisi anggota wudu kita. Kaza'faron seperti minyak za'faron, wasandalin dan kayu cendana. Nah, khilafan di jamin, memang ini juga ada yang kontrak juga, ada yang berbeda juga dengan pendapat ini, bahwa ada yang mengatakan bahwa selama itu cair, ya, maka tidak apa-apa, walaupun itu kemudian merubah warna air. Tapi itu pendapat yang lainnya. Tapi pendapat Zainuddin Al-Malibari itu dikatakan tidak sah wudunya. Kemudian warabi'uha, yang keempat, ya, syarat wudu yang keempat itu alla yakuna 'alal udwi hailun, hendaklah tidak ada 'alal udwi atas anggota wudu itu hailun, penghalang. Tidak ada yang menghalangi bainal ma'i wal maghsul, antara air dan anggota wudu yang dibasuh. Kanurin di sini disebut seperti kapur, wasyamkin atau lilin. Di sini mungkin kita bikin apa, atau di sini memang ada bekas lilin. Nah, itu tidak sah wudunya karena menghalangi sampainya air ke kulit. Waduhin jami'in, dan minyak yang telah mengeras, apa ya? Mungkin ada kali ya, minyak yang sudah mengeras di sini sehingga menghalangi. Wa aini kubrin, dan zatnya tinta. Kalau ada tinta di anggota wudu kita, maka itu bisa menghalangi air yang datang ke kulit saat kita berwudu, ya. Wahinain, inai itu apa? Pacar, kalau kita nyebutnya pacar,
henna itu bisa menghalangi, ya. Bi khilafi duhnin jari, kecuali ya minyak yang cair katanya. Kalau minyaknya cair, walaupun ada pendapat juga sebenarnya minyak itu kan kalau kita di sini entah minyak tanah atau minyak goreng itu kalau air menimpa ke situ biasanya akan cepat turun karena namanya air dan minyak itu nggak pernah bersatu. Tapi di sini disebut tidak masalah, ya tidak masalah. Aimain yaitu air yang yang cair. Wa illam yasbut al-ma'u alaihi, disebut di sini walaupun air itu tidak menetap pada anggota wudu. Karena minyak itu kemudian bisa air wudu itu cepat untuk turunnya. Nah, wa athara kubrin, bekas tinta. Nah, misalnya kita habis pemilu atau pilkada atau apalah. Nah, ini kan kita sudah coba menghilangkan, masih ada bekasnya, atau ada mungkin kita habis nulis apa di sini karena tidak ada kertas, kita nyoret-nyoret di sini, tapi udah coba kita hilangkan, tapi masih ada bekasnya, itu tidak masalah, ya. Wahinain, bahkan bekas henna pun misalkan itu kalau sudah mulai dibersihkan, sisa-sisanya itu tidak membuat wudu kita tidak sah, tetap sah. Walaupun memang sebagian juga ada yang mengatakan minyak-minyak yang tadi, entah minyak tanah atau minyak goreng atau apa ya, itu ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan itu juga bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Oleh karena itu, bagi kita yang memang bisa menghilangkan penghalang itu, ya baik itu yang sifatnya keras ataupun yang sifatnya cair, usahakan itu sebelum wudu betul-betul dihilangkan aja, biar tidak ada keraguan, ya, biar betul-betul kita yakin bahwa wudu kita sah itu. Wakada, begitu pula yusyaratu, disyaratkan ala ma jazama bihi katsirun, menurut mayoritas ulama. Ini ada tentang penghalang, ya sesuatu yang datang ke kulit. Alla yakuna wasakun, tidak adanya kotoran tahta zufrin, di bawah kuku. Yamna'u wusulal ma'i ma tahtahu, yang dapat mencegah masuknya air pada bagian bawah kuku tersebut, gitu ya. Menurut mayoritas ulama dikatakan bahwa itu kotoran yang ada di bawah kuku itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Maka usahakan yaitu harus hilang, ya, dibuang, dibersihkan. Khilafan li jam'in, tapi ada juga yang mengatakan tidak masalah dengan kotoran yang ada di bawah kuku kita. Siapa mereka yang mengatakan tidak masalah? Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Waz-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi wa ghairuhuma, dan ada selain Imam Ghazali dan Az-Zarkashi. Wa qalu bi tarzihihi, maka bersikukuh fi tarjihihi, dalam memperkuat pendapatnya, wasarrahu, dan mereka menjelaskan bil musamahah amma tahtaha. Jadi menurut para ulama ini, Al-Ghazali, Az-Zarkashi, beliau mengatakan itu ditoleransi, tidak masalah. Itu sebagai sesuatu yang ditoleransi lah. Intinya tidak dianggap menghalangi datangnya air ke kulit. Duna nahwil ajin, lain lagi kalau bekas adonan roti kemudian yang masuk ke bawah kuku, nah itu dianggap oleh dua imam ini juga itu menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dibersihkan. Kita habis buat itu adonan dan sebagainya, kalau itu mengering maka itu harus dihilangkan dulu.
Wa asyarul Azra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihi. Tapi Imam Al-Azra'i dan selainnya memberikan isyarat bahwa pendapat yang kedua ini lemah. Artinya, upayakan betul-betul di bawah buku itu tidak ada kotoran, karena itu bisa menghalangi masuknya air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Wa qad sharaha fi Tatimah wa ghairiha, dan telah menjelaskan dalam kitab At-Tatimah siapa? Yaitu Imam Mutawalli bima fir rawdah, ya, dan selainnya ya, menjelaskan dalam kitab Ar-Rawdah. Di sini adalah Imam An-Nawawi wa ghairiha, dan selainnya min adamil musamahah bi syai'in mimma tahtaha. Imam Al-Azra'i tadi, kemudian Imam Mutawalli, kemudian juga Imam An-Nawawi menyatakan tidak ada toleransi untuk sesuatu yang ada di bawah kuku, karena itu bisa menghalangi datangnya air ke kulit, hanya dibuang. Itu biasanya kalau kukunya nanggung, ya. Kalau kukunya pendek kan nggak ada, kukunya nanggung biasanya itu yang ada kotoran itu. Kalau kukunya panjang, hati-hatinya adalah hati-hati kalau wudu cuma begini doang, karena ini nanti yang bawah ini tidak tercuci. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran kan, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku, berarti mulainya dari sini. Maka upayakan begini kalau di keran begini, atau kita ciduk begini ditumpahkan ke sini. Nah, itu jangan sampai ada bagian-bagiannya. Dan ini pun tidak, upayakan ini harus terbuka, jangan begini, nanti tidak sah. Kalau cuma begini, ininya dirapatkan. Kemudian wa afdal Baghawi fi wasakhin, Imam Al-Baghawi berfatwa bahwa kotoran hasala min gubarin, yang dihasilkan dari debu, katanya, bi annahu yamna'u sihatal wudu. Menurut Imam Al-Baghawi, bahkan kalau ada kotoran dari debu dapat menghalangi sahnya wudu. Mungkin kalau debunya udah lama atau udah enggak dibersihin dan tidak cukup dengan air itu kemudian hilang, tidak cukup sekali dengan air hilang, maka kemungkinan itu harus memang dibersihkan dari sebelumnya. Ya, bi khilafi mana sya'amin badanihi, kecuali sesuatu yang muncul dari tubuhnya, wa huwa al-irqul mutajammid, yaitu irqun itu apa ya, sampai lupa, keringat yang mengeras. Sampai begitu tuh ulama itu memang lihat kemungkinan itu, apakah mungkin keringat kita mengeras? Apakah udah pernah gitu ya, keringat kita mengkristal terjadi keras gitu? Mungkin ada gitu kan. Seandainya itu ada, maka itu tidak masalah katanya, karena itu tumbuh atau keluar dari tubuh kita gitu ya. Wa khamisuha, yang terakhir untuk wa khamisuha, yang kelima, syarat wudu yang kelima adalah dukhulu waqtin. Ini ada syarat khusus ya, yaitu masuknya waktu sholat. Sah wudu kalau sudah masuk waktu sholat, lidah ini hadasin, bagi orang yang terus menerus dalam keadaan hadas. Di sini disebutkan kasalisin. Kita nyebutnya apa? Beser gitu ya. Pengen pipis terus, air pipisnya keluar terus. Wa mustahadhatin, dan perempuan yang istihadah, misalkan setelah 15 hari haidnya, kemudian masih di hari ke-16 17 masih ada darahnya, itu kan dihukumi sebagai darah istihadah. Maka bagi yang dalam kondisi contohnya seperti yang beser tadi, atau yang dalam keadaan istihadah, itu syarat sah wudunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalkan zuhur jam 12 lewat 2 atau lewat 3,
Dia tidak boleh wudhu sebelum datangnya waktu zuhur, setengah 12 atau bahkan jam 12 kurang 5 misalkan. Pokoknya sebelum datang waktu sholat itu, maka belum boleh untuk berwudhu, ya. Wa yustaratu lahu aidan dhanna dukhulihi, dan disyaratkan pula baginya untuk menduga waktu sholat. Artinya kalau misalkan di hutan atau di mana dalam kondisi dia senantiasa dalam keadaan hadas kayak tadi, beser dan lain sebagainya, misalkan tidak bawa jam atau tidak tahu ini sudah masuk waktu atau belum, tapi dia mengira dengan kuat ini sudah masuk waktu sholat, nah itu baru dia boleh wudhu, ya. Kalau dia tahu dari matahari atau mana gitu, dia mengira bahwa itu belum masuk waktu sholat, maka tidak boleh wudhu dulu. Fala yatawaddu, maka baginya tidak dibolehkan berwudhu kal mutayammim, seperti halnya orang tayamum. Kan tayamum kalau belum masuk waktu sholat, ya, dan kita belum mencari air gitu, selain dalam perjalanan tentu, itu tidak boleh tayamum terlebih dahulu. Siapa tahu pas waktu sholat nanti ada air. Li fardin, baik untuk sholat fardu, au naflin muaqqatin qabla waqti fi'li, atau sunnah yang ada waktunya. Misalkan mau sholat duha, maka sebelum masuk waktu duha dia belum boleh berwudu, gitu. Atau sholat Idul Fitri misalnya, atau Idul Adha, sebelum dia mau masuk ke tempat untuk sholat, jangan berwudu dulu. Misalkan wudunya jam 4 atau jam 5 pagi, gitu, itu tidak boleh. Wali sholati janazatin qoblal ghusli, orang-orang yang dalam kondisi selalu dalam keadaan hadas karena suatu penyakit lah ya, atau keadaan tertentu, bahkan untuk sholat jenazah pun kalau jenazahnya belum dimandikan dia belum boleh berwudu, gitu. Wa tahiyyatin qabla dukhulil masjid, dan tidak boleh sholat tahiyatul masjid kecuali dia sudah masuk dulu ke masjid kemudian dia ambil air wudu. Nah itu seperti itu. Jadi jangan ke sana dulu terus baru masuk masjid, tapi masuk masjid dulu kemudian dia berwudu masuk lagi. Nah itu. Kemudian berikutnya walil rawatib mutaakhirati qabla fi'lil fardhi, dan untuk sholat rawatib yang diakhirkan sebelum melakukan sholat fardu, ya. Walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin daimil hadath. Kalau ada imam atau khatib Jumat karena nggak ada orang lagi, ini dia punya penyakit beser gitu, maka dia sebelum khutbahnya harus wudu dulu. Nanti mau memimpin sholat, dia harus wudu lagi, gitu. Jadi karena satu wudu untuk satu keadaan, untuk satu khutbah, satu wudu lagi untuk sholat, gitu. Jadi bagi yang kondisi seperti itu, satu sholat, satu wudu untuk satu sholat. Kemudian wajibu alaihi wudu li kulli fardin, wajib baginya melaksanakan wudu untuk setiap sholat wajib tadi. Wakada, begitu juga guslul fardhi, membasuh kemaluannya, wa ibdalul qutnati, dan mengganti pembalut atau diapers atau namanya kita bilang pampers, ya, allati bifamihi wal asabat, intinya bersihkan kemaluannya kemudian pakai lagi pembalut itu setiap sebelum dia melaksanakan wudu untuk sholat tadi, gitu. Karena kan selalu dalam keadaan najis tuh cuci dulu, walaupun setelah dicuci itu dipakai lagi ya dia keluar lagi, tapi itu harus dicuci dulu, dicuci kemudian ganti lagi pembalutnya. Makanya kalau semuanya beli jadinya mahal, gitu, jadinya mahal. Makanya ya gunakanlah yang tradisional, entah itu pakai apalah namanya, yang mungkin nanti bisa dicuci. Oke, wa illam tazul an maudiha, walaupun si pembalut itu belum bergeser dari tempat awal, masih seperti pas dipakai di awal.
Wa ala nahwi salisin mubadaratul bis shalah. Dan bagi orang yang memiliki beser atau tadi atau istihadah, dia harus bersegera melaksanakan sholat. Setelah wudhu itu dia harus bersegera melaksanakan sholat. Walau akhara li maslahatiha, kecuali ini kalau dia beser atau apa, kemudian dia mau datang ke masjid, tidak bisa cepat-cepat sholat karena nunggu jamaah yang lain, maka itu dibolehkan, nggak apa-apa, ya, tidak masalah untuk yang seperti itu. Nah, inilah 5 dari syarat sah wudu, ya. Yang pertama menggunakan air mutlak, kemudian yang kedua adalah mengalirkan air di atas anggota wudu yang dibasuh, tidak cukup hanya dengan diusap. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada penghalang antara tidak boleh di anggota wudunya ada sesuatu yang bisa merubah air, seperti za'faran tadi. Yang keempat, tidak boleh ada penghalang yang menghalangi antara air dan anggota wudu yang dibasuh, seperti lilin, kemudian minyak yang mengeras, kemudian tinta dan sebagainya. Kemudian yang kelimanya adalah syarat sahnya sholat wudu itu bagi orang yang mempunyai kondisi khusus, dia selalu dalam keadaan hadas karena beser atau B yang lainnya, maka dia harus berwudu. Dia baru boleh wudu ketika sudah masuk waktu sholat. Gitu. Ini 5 hal, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali juga banyak masalah-masalah kita juga tentang salah satu tadi, misalkan gimana dengan orang yang bertato, ya kan? Itu ulama mengatakan bertato itu bisa menghalangi datangnya air ke anggota wudu. Makanya tidak diperlukan. Satu, bahwa bertato itu salah satu cara setan untuk mengubah pandangan orang, untuk mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, yang tadi bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, kalau pertanyaannya udah terlanjur Pak, dulu waktu nakal itu pakainya, terus sekarang mau berubah gimana? Kalau itu bisa dihilangkan, upayakan dihilangkan. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, entah karena biaya yang mahal ataupun memang tidak kuat lagi, karena katanya menghapus tato itu lebih sakit dibandingkan dengan menatoknya, maka insya Allah Allah Maha tahu atas semua itu. Yang penting kita sudah mengusahakan untuk menghilangkan itu. Kalau memang tidak hilang juga, maka insya Allah Allah tahu akan semua itu. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan ya lakukan seperti biasa saja. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan kurang mohon diluruskan dan juga mungkin diberikan masukan, ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi sebulan yang akan datang, dan nanti kita masuk ke fardu wudu, ya. Nanti masuk ke fardunya wudu. Dan harus ingat, kita masih syarat sah sholat yang pertama, gitu ya. Jadi kita bahas dulu tentang wudu. Nanti insyaallah fardu wudu, setelah fardu wudu ada yang sunnah wudu dan membatalkan wudu, baru masuk ke mandi. Setelah mandi nanti baru masuk ke syarat sah sholat yang kedua. Masih lama insyaallah. Tapi sedikit banyak mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menambah ilmu kita dan bisa lebih memperbaiki lagi ibadah-ibadah kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.